Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 dengan materi memahami bagaimana cara penelusuran anak berbakat dengan dosen pengampu Ibu Jaysia Meirinda Empesi. Inilah presentasi dari kami. Halo, saya Sabta Dharma Putra. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang konsep dan bentuk pembinaan pada anak berbakat. Ada kutipan menarik yang saya ambil dari seorang anak berbakat khusus, berbakat anak luar biasa lah seperti itu, dengan IQ sekitar 160, berumur 16 tahun, bernama John Scott. Ia menulis dalam surat terbukanya, "Don't make me walk when we want to fly." Jangan buat kami berjalan ketika kami ingin terbang. Menarik bukan? Kemudian membiarkan anak untuk berkembang sesuai dengan kematangan akan menyebabkan perkembangan menjadi tidak sempurna. Maksudnya di sini yaitu karena biasanya anak-anak yang berbakat yang luar biasa itu sebenarnya mempunyai potensi yang luar biasa yang bisa dikembangkan menjadi lebih baik, sehingga jika membiarkan anak tersebut hanya berpaku pada standar umur seperti itu, maka potensi yang ada itu tidak bisa berfungsi dan tidak bisa berkembang. Kemudian mengenai pelaksanaan pendidikan khusus untuk anak-anak berbakat ini, di sini yang pertama yaitu adalah metode percepatan atau akselerasi. Mungkin teman-teman tahu apa itu akselerasi ya. Kemudian metode kedua yaitu adalah metode pendidikan dalam kelompok khusus seperti itu. Kembali kepada akselerasi tadi. Nah, pada metode akselerasi ini yang pertama yaitu caranya adalah seorang anak tersebut meloncat pada kelas yang lebih tinggi. Maksudnya di sini yaitu jika seorang anak tersebut berada di kelas 3, akan tetapi kemampuannya itu melebihi dari standar kelas anak tersebut, maka ia bisa dinaikkan ke kelas yang lebih tinggi menyesuaikan kemampuan anak tersebut, bisa dinaikkan ke kelas 4 atau ke kelas 5 seperti itu. Kemudian yaitu cara lainnya adalah yaitu percepatan yang diberikan kepada anak berbakat menyelesaikan bahan pelajaran dalam waktu yang lebih singkat. Maksudnya di sini yaitu seorang anak tersebut ia bisa diletakkan di dalam kelas tersebut, tetap di dalam kelas tersebut, akan tetapi waktu pembelajaran untuk dia itu lebih singkat karena menyesuaikan kemampuannya itu yang lebih tinggi dari yang lain, sehingga kemampuannya untuk menyelesaikan masalah, tugas itu lebih cepat daripada yang lain seperti itu. Kemudian metode kedua tadi yaitu pendidikan dalam kelompok khusus. Nah, di sini mempunyai beberapa cara. Yang pertama yaitu seorang anak ini dimasukkan ke dalam kelas biasa, kemudian setelahnya ia dimasukkan lagi ke dalam kelas khusus. Jadi waktu pembelajaran untuk anak yang berbakat ini lebih panjang. Untuk kelas khususnya ini anak tersebut bisa dimasukkan ke dalam kursusan matematika, kursus IPA atau kursus bahasa seperti itu. Jadi ia mempunyai waktu belajar yang lebih panjang karena ia mempunyai kemampuan di atas rata-rata. Lanjut untuk cara yang kedua yaitu seorang anak tersebut mengikuti kelas, akan tetapi hanya sekitar 50-75%. Kemudian waktu lainnya seorang anak tersebut dimasukkan ke dalam kelas khusus atau kursusan seperti itu. Nah, jadi keuntungannya di cara yang kedua ini yaitu seorang anak ini lebih mempunyai waktu untuk melakukan kegiatan lain selain belajar seperti itu. Kemudian untuk cara yang ketiga yaitu seorang anak ini dimasukkan ke dalam kelas khusus, kemudian kurikulumnya itu dibuat khusus, juga guru-gurunya itu dilatih secara khusus untuk menangani anak-anak yang punya kelebihan keberbakatan seperti itu. Jadi mereka di dalam satu sekolah itu dibuat kelas khusus untuk anak-anak yang berbakat. Lanjut untuk cara yang ketiga yaitu seorang anak ini dimasukkan ke dalam sekolah khusus lah seperti itu. Dimasukkan ke dalam sekolah khusus yang mana di sana itu perkumpulan anak-anak berbakat. Akan tetapi biasanya kekurangan dari sekolah khusus ini biasanya mereka itu merasa terlempar dari lingkungan sosial lah, karena mereka itu dimasukkan ke dalam kelompok khusus seperti itu. Mungkin itu saja. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Puspa Indri dengan NIM 1910901043. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan mengenai pengertian anak berbakat dan karakteristik anak berbakat. Yang pertama yaitu pengertian anak berbakat. Menurut versi Amerika, berbakat di Amerika Serikat pada dasarnya dikaitkan dengan skor tes intelijensia Stanford Binet yang dikembangkan oleh Terman setelah Perang Dunia Pertama. Dalam hasil tesnya itu, bahwa anak-anak yang memiliki skor IQ 130 atau 140 dinyatakan sebagai anak berbakat. Jadi, anak berbakat bisa dikatakan anak yang memiliki kemampuan prestasi tinggi dalam berbagai bidang, baik kreativitas, intelektual, artistik, kapasitas kepemimpinan, atau bidang akademik tertentu. Untuk yang kedua yaitu mengenai karakteristik anak berbakat. Yang pertama, karakteristik akademik. Karakteristik keberbakatan akademik adalah memiliki ketekunan dan rasa ingin tahu yang besar, kerajinan membaca, menikmati sekolah dan belajar. Yang kedua yaitu karakteristik sosial atau emosi. Ciri individu yang memiliki keberbakatan sosial atau emosi yaitu diterima oleh mayoritas dari teman-teman sebaya dan orang dewasa. Memiliki kepercayaan tentang kesamaan derajat semua orang dan jujur, bebas dari tekanan emosi dan mampu mengontrol ekspresi emosional sehingga relevan dengan situasi. Yang ketiga, karakteristik fisik atau kesehatan. Dari segi karakteristik ini, anak berbakat bisa dilihat dari memiliki penampilan yang menarik dan rapi. Kesehatannya berada lebih baik atau di atas rata-rata. Baiklah, sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Edul Andra Pratama. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cara identifikasi anak berbakat intelektual. Koni Semiawan 1987.211 mengemukakan cara pengembangan kreativitas keberbakatan sebagai berikut. 1. Pendidik dapat menerimanya. Menerimanya di sini maksudnya menerima anak yang berbakat tadi sebagaimana adanya, tanpa ada syarat, dengan segala ketentuan dan kelemahan, serta memberikan kepercayaan kepada anak tadi bahwa pada dasarnya ia anak yang baik dan anak yang mampu, yaitu menguatkan mental anak tadi. Yang kedua yaitu pendidik mengusahakan suasana di mana anak tadi tidak merasa dinilai oleh orang lain. Maksudnya anak tadi tidak merasa bahwa dia sedang dilihat atau dirujuk oleh orang lain. Yang ketiga yaitu pendidik memberikan pengertian, dalam artian dapat memahami pemikiran, perasaan, perilaku anak yang dapat menempatkan hubungannya dengan diri dalam situasi anak tadi dan melihat dari sudut pandang anak tadi. Pada hakikatnya, masalah identifikasi anak ini, anak berbakat ini mencangkup dua hal. Yang pertama yaitu mengenai ciri-ciri anak yang berbakat, dan yang kedua yaitu berdasarkan pengenalan dari ciri-ciri anak yang berbakat tadi dalam mengembangkan cara-cara untuk dapat mengidentifikasi anak-anak tersebut. Adapun ciri-ciri mental intelektual atau intelektual yang baik yang dimiliki oleh anak berbakat yaitu 1. Usia mental lebih tinggi daripada rata-rata anak normal. Maksudnya usia mental di sini yaitu kesiapan anak tadi dalam menghadapi suatu permasalahan atau suatu hal, atau kesiapan dia ketika mendapatkan pertanyaan atau dari guru, contohnya seperti itu. Kedua yaitu daya tangkap dan pemahamannya lebih cepat dan luas. Maksudnya di sini ketika guru memberikan penjelasan mengenai materi, anak tadi lebih cepat menangkap dan lebih cepat memberikan informasi kepada guru. Yang ketiga yaitu dapat berbicara lebih dini. Maksudnya di sini yaitu
mulai dari hasrat ingin tahu atau lebih besar hasrat keingintahuannya, selalu ingin mencari jawaban dan kreatif. Anak-anak yang memiliki bakat biasanya anak-anak yang kreatif dan juga selalu ingin mencari jawaban atas sebuah pertanyaan yang timbul. Dan yang terakhir yaitu mandiri dalam bekerja dan belajar, serta mempunyai cara belajar yang khas. Anak yang berbakat dalam intelektual itu biasanya mempunyai cara belajar khas. Cara belajar khas ini maksudnya misalkan anak tadi lebih senang belajar menggunakan video atau lebih senang belajar menggunakan foto. Itu kan merupakan salah satu cara belajar yang khas yang dimiliki oleh anak tadi, yang tidak jarang dimiliki oleh orang lain. Mungkin terima kasih, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kepada Allah saya mohon ampun, kepada teman-teman saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.